Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Ibu cintai, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar Panca Indera, materi IPA kelas 3 sekolah dasar. Bersama saya, Ais Setiani. Ini dia profil Ais Setiani dengan NIM 220600195, kelas B1 PGSD 2022 non-reguler, IKIP Siliwangi. Kali ini kita akan melihat tujuan pembelajarannya. Apa capaian yang akan kita capai untuk pembelajaran kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa mampu mengetahui definisi panca indera. 2. Siswa mampu mengetahui jenis-jenis panca indera. 3. Siswa mampu mengetahui fungsi panca indera. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi cara merawat panca indera. Pembelajaran kali ini terintegrasi dengan model pembelajaran based learning. Kita klik PBL. Sintak dari PBL. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Serta 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita kembali ke beranda. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi panca indera. Mengapa panca indera sangat penting bagi manusia? Kita akan next ke materi selanjutnya. Kita kenali yuk panca indera itu apa? Panca indera itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang maksudnya adalah panca 5 dan indera dalam anggota tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan. Panca indera yang berfungsi baik dan memudahkan tubuh kita untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan atau insting. Maka dari itu, panca indera ini bisa dikatakan sebagai organ tubuh manusia yang dapat menghubungkan otak dengan anggota tubuh lainnya. Anggota tubuh manusia akan memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak. Kita akan kembali lagi ke materi panca indera. Kenali satu-satu yuk, panca indera itu apa saja? Nah, kita klik yuk icon mata. Mata merupakan indera penglihatan kita. Indera yang satu ini dapat berfungsi saat cahaya memproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya akan masuk dan diteruskan oleh bagian mata yang disebut kornea. Kemudian bagian mata yang disebut pupil akan mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Dan juga terdapat lensa mata untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat pada retina. Kemudian retina akan menangkap cahaya tersebut. Lalu saraf mata akan meneruskan sinyal ke otak. Setelah itu, otak akan mengubah sinyal tersebut menjadi gambar yang biasa kita lihat. Sedangkan untuk membedakan warna, terdapat sel batang dan sel kerucut yang ada pada retina mata kita. Kedua sel tersebut bekerja untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak agar dapat menerjemahkan sebagai warna. Kita kembali ke materi kedua. Hidung. Kita menggunakan hidung untuk mencium berbagai macam bau dan untuk bernafas. Udara yang kita hirup akan masuk ke dalam rongga hidung dan akan membawa molekul-molekul bau. Bau tersebut akan dideteksi oleh epitelium penciuman atau olfaktori yang memiliki reseptor. Setelah itu, reseptor akan mengirim sinyal ke saraf penciuman dan dilanjut ke bulbus olfaktorius. Kemudian sinyal tersebut akan dikirim ke otak dan kita dapat menghirup bau atau aroma yang biasa kita hirup. Kembali ke materi yang ketiga, panca indera ketiga kita adalah telinga.
kita juga memiliki indera pendengaran, yaitu telinga. Selain sebagai alat untuk mendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan loh. Di dalam telinga terdapat 3 bagian untuk mendengar dan merangsang suara, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara, serta menghasilkan minyak serumen. Telinga bagian tengah berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga serta menjaga tekanan udara. Sedangkan telinga bagian dalam berfungsi untuk mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, kita kembali ke panca indera yang keempat, yaitu ada lidah. Indera pengecap pada manusia adalah lidah, yang dapat mengecap rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami. Lidah dapat mengecap rasa karena memiliki banyak saraf yang ujungnya disebut reseptor. Reseptor pengecap adalah lidah ini terdapat di dalam puting-puting kecil bernama papila yang terasa seperti bintil. Kita kembali ke panca indera yang terakhir. Yang kelima yaitu adalah peraba. Kita juga memiliki kulit yang berfungsi untuk meraba. Kulit merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh kita. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf yang sangat peka untuk meraba. Selain sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh. Kita klik icon tang atau peraba. Nah, agar kita mampu mengingat apa saja jenis-jenis panca indera, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Aku punya panca indera, semua ada 5. Amat banyak manfaatnya, akan selalu kujaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Setelah mendengarkan lagu berikut, kita akan kembali ke materi. Klik icon cara merawat panca indera. Nah, di sini saya menyajikannya berupa video cara merawat panca indera. Yuk, simak dan amati baik-baik. Hari ini kita akan belajar cara merawat panca indera, cara merawat mata. Yang pertama, perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar seorang laki-laki yang sedang membaca dengan duduk tegak, berjarak 30 cm dan di tempat yang terang. Jadi, ketika kita ingin membaca, kita harus membaca di tempat terang dan juga tidak gelap, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Duduk dan berjarak 30 cm. Kemudian, tidak boleh membaca sambil tidur karena akan membuat mata kita rusak. Kemudian kita langsung beralih cara merawat hidung. Yang pertama, tidak boleh mencabut bulu hidung karena bulu hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sebelum masuk paru-paru. Kalau misalkan bulu hidungnya dicabut, nanti kotoran-kotoran yang kita hirup juga ikut masuk, tidak ada yang bisa menyaring. Kemudian setelah kita mengamati video, kita akan kembali ke materi. Dari materi, kita akan klik icon beranda. Materi telah lengkap. Setelah ibu memberikan materi, kita akan melaksanakan latihan. Yang pertama ada asesmen panca indera ke-1. Yang kedua ada asesmen panca indera ke-2. Asesmen panca indera ke-1 petunjuk pengerjaan. Kita buat kelompok menjadi 4 orang. Kemudian nanti ibu akan memberikan LKPD untuk dikerjakan berkelompok. Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan, ada lem dan gunting. Guru menjelaskan cara pengerjaan LKPD, kemudian menampilkan gambar untuk diamati. Siswa
Siswa kemudian berkolaborasi mengerjakan tugas LKPD sesuai petunjuk. Yang terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kita klik icon asesmen Panca Indra. Nah, amati gambar berikut ini. Kita akan next. Nah, di sini kita akan mengamati gambar sesuai dengan fungsi panca indera yang tadi. Kita akan next ke yang ketiga. Nah, di sini ada cara merawat atau menjaga panca indera sesuai dengan video yang tadi setelah kita amati. Kita gunting sesuai dengan cara merawat panca indera. Setelah beres pengerjaan asesmen pertama, kita akan kembali ke asesmen yang kedua. Di sini ada petunjuk pengerjaan, ada asesmen panca indera kedua. Yang pertama, tadi kita sudah membuat kelompok menjadi 4 orang. Lalu, siapkan alat dan bahan yang sudah dibawa. Alat dan bahan, ada air putih setiap kelompok 1 cup kecil, ada gelas dan sendok, ada pasir, ada kerikil, gula, dan garam. Kemudian, Ibu akan memberikan LKPD yang tadi sudah diberikan. Yang kedua, kita buka lembar kedua, lalu akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian Ibu akan menjelaskan nanti cara pengerjaannya. Kemudian menugaskan siswa untuk mengamati benda-benda semua yang tadi di bawah. Kita akan kerjakan berkolaborasi mengerjakan tugas LKPD kedua sesuai dengan petunjuk hari ini dan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kita klik icon asesmen panca indera kedua. Nah, air putih ini kita akan klik. Yang harus diamati dari air putih ini, ketika kita melihat air putih, kita melihatnya dengan apa? Lalu kita akan coba aroma apa yang terasa di air putih itu. Berarti menggunakan panca indera yang mana? Setelah itu kita akan minum, rasakan apa yang akan terasa rasanya air putih ini di lidahnya. Lalu kita dengarkan apakah ada suaranya di dalam air tersebut. Nah, kita akan coba masukkan tangan kita ke dalam air tersebut. Apa rasanya? Seperti itu cara mengamatinya. Kita klik icon ini. Semuanya dilakukan sesuai dengan petunjuk yang Ibu berikan barusan. Gitu. Semua dikerjakan sesuai dengan kelima panca indera. Ini ada garam. Pengerjaannya sesuai yang tadi. Lalu ini ada peluit. Amati sesuai dengan pengamatan yang tadi. Ini ada kerikil. Piring dan sendok. Setelah mengerjakan asesmen panca indera ke-1 dan asesmen panca indera kedua, kita kembali ke beranda. Ketika sudah selesai, kita akan spin group. Nah, spin group ini berguna untuk memilih grup yang mana yang akan tampil pertama. Kita akan coba yuk spin. Pelan saja dulu ya. Klik icon spinnya. Sekali lagi, biar agak cepat. Oke, hitung 1, 2, 3, stop. Yeay, ternyata yang siap itu adalah kelompok 5. Siap tampil ke depan karena kita sudah memilih sesuai dengan spin ya. Setelah kita mendapatkan kelompok-kelompok dengan spin, kita akan menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih telah belajar bersama Ibu Aisutiani. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.